Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, khususnya Jemaat GMI Tesalonika Batu. Dalam situasi bangsa yang tidak mudah menghadapi pandemi sekarang ini, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap senantiasa ada pada kita. Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami terus merenungkan firman-Mu. Dan Tuhan masih berbicara kepada kami satu hak istimewa yang kami dapatkan, yang kami peroleh, supaya kami memiliki hidup dalam kehidupan kami. Untuk itu, apapun yang kami renungkan hari ini, Tuhan berbicaralah kepada kami. Jemaat-Mu siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh di tengah-tengah situasi apapun yang Tuhan izinkan. Terima kasih, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kelima. Tentunya perkataan aku haus ini tidak dikatakan dalam bahasa yang datar atau bahasa yang biasa kita bicarakan sehari-hari kalau kita kehausan, tetapi mungkin ada dalam rintihan dan kesakitan yang luar biasa karena Yesus ada di atas kayu salib. Wajar kalau Yesus haus, karena sejak semalaman Yesus ditangkap, kemudian dia melewati proses demi proses menuju kepada salib. Dia dicambuk, dipukul, kemudian dihina dan terluka mengeluarkan darah. Dia harus berjalan sekitar 1 kilometer dengan memikul kayu salib. Tentunya pasti banyak cairan tubuh yang hilang dan mengakibatkan kehausan. Dia disalib pada pukul 9 pagi dan terus di bawah terik matahari. Wajar jika Yesus haus. Dan itu merupakan kehausan yang sangat hebat. Kehausan dalam kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa seorang juru selamat yang pernah berkata, "Akulah air hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Sekarang dia ada dalam kehausan yang luar biasa. Ini menjadi suatu hal yang bertentangan, satu paradoks antara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang terjadi padanya sebagai juru selamat. Bagaimana kita mempercayainya? Jangankan turun dari atas salib, rasa haus pun tidak mampu diatasinya. Padahal dia sudah mengajarkan bahwa dirinya adalah air hidup yang akan melepaskan dahaga bagi sebagian orang. Sekarang yang terjadi adalah Yesus berada dalam kehausan. Maka tidak heran jika ada orang yang menghinanya. Tentara memberikan anggur asam. Anggur sebagai minuman yang murah. Bukan anggur sebagaimana mestinya, tetapi cuka atau biasa disebut vinegar. Minuman itu adalah minuman penghinaan. Minuman yang diberikan untuk menghina Yesus.
minuman ketika Yesus tidak berdaya. Bagaimana kita harus percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kita untuk masuk dalam kehidupan kekal sementara Yesus berada dalam ketidakberdayaan. Hanya sebatas itukah juru selamat kita? Mari kita perhatikan baik-baik dalam Alkitab kita. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 yang tadi kita baca, kalimat sebelum Yesus mengatakan aku haus, di situ tertulis, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui teks ini kita tahu bahwa sesungguhnya perkataan aku haus bukan merupakan suatu perkataan minta tolong supaya dia dilepaskan dahaganya. Bukan permintaan air supaya dia dihilangkan kehausannya. Perkataan Yesus diucapkan untuk menggenapkan kitab suci. Teleio, menggenapkan atau memenuhi atau menyelesaikan atau membuat sempurna apa yang sudah difirmankan oleh kitab suci. Jadi perkataan Tuhan Yesus, aku haus, ada satu tujuan, yaitu untuk menggenapkan apa yang sudah diucapkan atau apa yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab suci. Sekalipun pernyataan itu atau perkataan itu tidak konsisten dengan pengajarannya, seolah-olah tidak konsisten. Sekalipun ada risiko yang dia tanggung, yaitu menjadi terhina. Yesus bisa memilih apakah dia akan mengatakannya atau tidak. Dia tidak perlu mengatakannya kalau dia mau, karena dia akan lemah, tampak lemah dan terhina. Tetapi dia memilih mengatakannya. Seruan aku haus bukan masalah penderitaan fisik yang dia alami. Bukan karena begitu dahaganya dia, kemudian dia harus berteriak atau dia harus merintih aku haus. Tetapi merupakan satu seruan, satu perkataan yang harus dilakukan untuk memenuhi, untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Dia menyatakannya supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Karena setelah itu Yesus mengatakan sudah selesai. Dia menyelesaikan semua yang Allah janjikan dalam firman-Nya. Perkataan aku haus membuat lengkap semua yang dijanjikan Allah. Dengan demikian nyata bahwa perkataan aku haus, penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak bertentangan dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah janjikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan ini? Apa yang kita alami saat ini? Terlebih di tengah situasi yang mencekam, kematian ada di depan mata. Bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Siapa yang akan diluputkannya? Semua informasi tentang penambahan angka kematian ada di depan mata kita. Dan lajunya semakin hari semakin cepat. Apakah kita ada dalam ketakutan? Apakah kita ada dalam kecemasan? Atau justru kita ada dalam ketakutan yang luar biasa, kita tercengkeram olehnya. Kabar baiknya adalah Yesus menang dari kematian. Apakah kita ada dalam penderitaan? Apakah kita ada dalam pergumulan berat yang kita tidak tahu bagaimana harus keluar dari semua yang kita alami? Kabar baiknya adalah Yesus pun mengalaminya.
Dia tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan ketika dia melewati pergumulan demi pergumulan yang berat. Ketika dia menghadapi orang-orang yang menginginkan kematiannya. Dia melewatinya. Dan dia tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada keterhinaan, sekalipun ada penderitaan yang luar biasa, bahkan kematian ada di depan mata, Yesus terus berjalan di dalam kebenaran. Apakah kita terus akan berpegang pada firman-Nya? Ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan, ketika kita ada di tengah-tengah penderitaan, sesulit apapun itu, apakah kita bertahan, kita berjuang untuk terus berjalan dalam kebenarannya? Apakah kita terus akan melakukan apa yang difirmankannya? Sekalipun kita dihina, sekalipun kita diolok, sekalipun kita dicaci maki, Yesus telah melakukannya dengan sempurna. Semua penderitaan yang manusia pernah alami, Dia telah melakukannya dan Ia genapkan di atas kayu salib. Tetapi ingatlah selalu bahwa Yesus menang dari penderitaan. Yesus menang dari kematian. Dia bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan kemenangannya atas penderitaan dan maut. Paskah adalah berita kebangkitan. Kebangkitan Yesus tersiar di segala tempat, di segala penjuru tempat, mengalahkan berita kematian. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita meneladani Yesus sekarang? Kita dicekam oleh rasa ketakutan, rasa penderitaan yang luar biasa, atau kita bangkit karena Yesus sudah bangkit mengalahkan penderitaan dan kematian. Paskah adalah berita kebangkitan yang besar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yesus sudah menang, maka kita anak-anaknya akan ada dalam kemenangan. Dalam menghadapi maut sekalipun, tetaplah berjalan dalam kebenaran. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita untuk menolong kita untuk terus berada dalam kebenaran kitab suci. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Engkau yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan kematian, mengalahkan semua penderitaan. Engkau bangkit, dan itu berita yang besar, berita sukacita bagi kami semua yang ada dalam ketakutan, ada dalam kecemasan, ada dalam keterhinaan, ada dalam olok-olok, ada dalam penderitaan, pergumulan, dan sakit penyakit. Kami tahu kami akan bangkit sejalan dengan kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami tahu anak-anak-Mu akan menerima kemenangan itu ketika kami hidup sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kembali kami. Bangkitkan spirit kami, bangkitkan roh kami, supaya kami tidak diliputi oleh ketakutan dan kecemasan. Tetapi kami bangkit karena Engkau bangkit, dan kemenangan sudah menjadi jaminan bagian dari kami anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau melawat semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau melawat mereka satu persatu dalam segala keadaan mereka. Bangkitkan iman percaya mereka kepada Tuhan yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetaplah bertahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetaplah berjuang hidup dalam kebenaran firman Allah. Ingatlah selalu bahwa Yesus telah menang, mengalahkan maut, dan menang dari semua kematian. Dia bangkit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.